Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basri, mahasiswa pasca sarjana IAIN Kendari, program studi manajemen pendidikan Islam, akan menyampaikan tugas mata kuliah manajemen pendidikan Islam berbasis IT, yaitu konsep controlling atau pengendalian mutu pada madrasah sanawiyah. Konsep pengendalian mutu di madrasah sanawiyah adalah proses untuk memastikan seluruh pelayanan pendidikan, mulai dari proses pembelajaran hingga lulusan, memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Fokus utamanya mencakup 3 aspek. Yang pertama, input guru dan siswa, proses yakni metode dan kurikulum, serta output atau kompetensi siswa. Kerangka kerja pengendalian mutu di madrasah sanawiyah yang aplikatif. Yang pertama, siklus pengendalian mutu. Pengendalian mutu di madrasah umumnya mengadopsi siklus plan, do, check, action atau PDCA. Plan atau perencanaan. Yang pertama, menetapkan standar kompetensi lulusan, apa itu berupa tahfiz, akademik, ataupun karakter. Kedua, merancang kurikulum madrasah dan menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah yang biasa disebut RKAM. Pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran aktif. Kedua, melaksanakan pembiasaan karakter Islami atau akhlakul karimah, serta melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai rencana. Yang ketiga, cek, pemeriksaan atau evaluasi. Yang pertama, memantau proses melalui supervisi kelas oleh kepala madrasah. Yang kedua, penilaian tengah semester. Ketiga, penilaian akhir semester, dan asesmen nasional. Action, tindakan atau perbaikan, yakni melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, seperti memberikan bimbingan belajar tambahan atau remedial bagi siswa yang belum mencapai standar. Selanjutnya, fokus aspek pengendalian mutu. Untuk menghasilkan lulusan MTS yang berkualitas, pengendalian mutu difokuskan pada 4 komponen utama. Yang pertama, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Memastikan kompetensi guru selalu diperbarui melalui MGMP dan atau pelatihan profesionalisme lainnya. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Memastikan proses belajar mengajar atau PBM berjalan efektif dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Ketiga, karakter dan keagamaan. Pengendalian mutu tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi juga pembentukan akhlak, ibadah harian, dan hafalan atau tahfiz siswa. Yang keempat, sarana dan prasarana. Menjaga standar kelayakan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran digital. 3. Komponen sistem manajemen mutu. Pelaksanaan kendali mutu di madrasah didasarkan pada 2 pilar utama. Yang pertama, penjaminan mutu internal. Evaluasi diri madrasah
yang dilakukan secara mandiri oleh kepala madrasah, guru, dan komite madrasah. Yang kedua, penjaminan mutu eksternal akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah atau BAN PDM serta evaluasi berkala oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, penerapan pengendalian mutu pada mata pelajaran spesifik di Madrasah Sanawiyah. Penerapan pengendalian mutu pada mata pelajaran spesifik di Madrasah Sanawiyah dibagi menjadi dua klaster besar, yaitu rumpun sains, IPA dan matematika, serta rumpun pendidikan agama Islam atau PAI. Berikut adalah matriks penerapan pengendalian mutu berbasis siklus PDCA untuk masing-masing rumpun pelajaran. Yang pertama, rumpun IPA dan matematika, akurasi dan logika. Fokus utama pada klaster ini adalah kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah atau problem solving, dan literasi numerasi sains. Plan atau perencanaannya, yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan metode praktikum dan soal berbasis Higher Order Thinking Skills. Yang kedua, menyelaraskan materi dengan kisi-kisi asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum AKM bidang numerasi. Pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran aktif berbasis laboratorium untuk IPA atau alat peraga digital untuk matematika. Mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, misalnya mengaitkan fenomena alam dalam IPA dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, evaluasi atau cek. Yang pertama, mengukur ketuntasan minimal siswa lewat kuis berkala pasca bab dan ujian praktik laboratorium. Yang kedua, menganalisis hasil tryout, akurasi hitungan siswa. Yang keempat, action atau tindak lanjut. Yang pertama, memberikan kelas matrikulasi khusus atau klinik berhitung atau sains bagi siswa yang mengalami keterlambatan belajar atau learning loss. Mengirim guru ke pelatihan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, untuk memperbaharui teknik mengajar. Lanjut pada rumpun agama atau pendidikan agama Islam, praktek dan karakter. Fokus utama pada klaster ini tidak hanya pada transfer ilmu atau kognitif saja, tetapi juga pada pembiasaan ibadah, psikomotorik, atau pembentukan akhlak atau afektif. Perencanaannya atau plannya, yang pertama, menetapkan target capaian yang terukur, misal target hafalan juz 30 untuk Al-Quran hadis atau ketepatan gerakan sholat untuk fikih. Yang kedua, merancang buku kendali atau monitoring ibadah harian siswa. Pelaksanaan, menerapkan metode talaki atau sorogan dalam setoran hafalan ayat hadis. Yang kedua, mewajibkan praktik langsung di masjid madrasah seperti praktik sholat jenazah, manasik haji, atau menjadi imam atau kultum. Lanjut, cek atau evaluasi. Yang pertama, melakukan ujian lisan atau syafahi dan ujian praktik ibadah secara langsung demi
memastikan kesesuaian syariat. Yang kedua, melakukan pengecekan berkala pada buku kendali ibadah, sholat 5 waktu, duha, tadarus yang melibatkan peran orang tua. Action atau tindak lanjut. Yang pertama, memberikan bimbingan intensif remedial praktik bagi siswa yang bacaan Al-Qur'annya belum tartil atau belum memenuhi hukum tajwid. Yang kedua, memberikan penghargaan reward kepada siswa yang konsisten menunjukkan akhlak terpuji sebagai bentuk motivasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.